Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Nur Azhar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang badan usaha versus perusahaan. Badan usaha dan perusahaan. Sebetulnya apa sih bedanya antara badan usaha dan perusahaan? Badan usaha merupakan tempat berlangsungnya proses organisasi ekonomi. Sedangkan perusahaan merupakan tempat kegiatan teknis untuk menghasilkan barang dan jasa. Singkatnya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat memproduksi barang atau jasa. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Meskipun sering disamakan dengan perusahaan, sesungguhnya mereka adalah dua hal yang berbeda. Nah, di sini perbedaan badan usaha dan perusahaan. Dari segi aspek pengertiannya, badan usaha itu adalah merupakan kesatuan yuridis atau hukum formal, sedangkan perusahaan adalah merupakan kesatuan teknis produksi. Dari segi tujuan badan usaha adalah mencari laba atau memberikan layanan, sedangkan perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya dari aspek fungsi. Badan usaha itu kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Dari segi aspek sifat, badan usaha bersifat formal dan abstrak, dapat dilihat dari akta pendiriannya. Sedangkan perusahaan itu resmi ataupun tidak dan konkret, artinya ada kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya dari aspek bentuk, badan usaha itu berbentuk hukum atau yuridis. Contohnya PT, firma, koperasi, CV, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan itu bentuknya adalah sebuah pabrik, sebuah bengkel atau unit produksi. Nah, dari perbedaan di sini sudah sangat jelas antara badan usaha dan perusahaan itu perbedaannya seperti apa. Bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya, fungsi dari badan usaha, yaitu yang pertama fungsi komersial, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga adalah fungsi ekonomi sosial. Fungsi komersial adalah berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan harga yang bersaing, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Sedangkan fungsi sosial itu berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti penyediaan kesempatan kerja, alat teknologi, dan pengetahuan pekerja, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, fungsi ekonomi sosial. Fungsi ekonomi sosial itu adalah merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, antara lain dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjang tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan nasional. Jadi, fungsi komersial tadi adalah
memberikan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan fungsi sosial itu menyediakan kesempatan kerja, menyediakan teknologi baru dan memberikan pengetahuan kepada para pekerja. Juga tentang lingkungan hidup. Sedangkan fungsi ekonomi sosial adalah peningkatan ekspor atau pembangunan ekonomi pemerintah ataupun nasional dalam pemerataan pendapatan pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk badan usaha. Yang pertama, sebelum kita memilih badan usaha, kita harus memperhatikan besarnya resiko usaha. Jadi sebelum kita ikut atau memilih badan usaha yang akan kita naungi, kita harus melihat dan memperhatikan besarnya resiko usaha kita. Yang kedua, tingkat kesulitan atau kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal. Jadi ketika kita memilih badan usaha, kita harus memperhatikan gampang atau tidak kita dalam mendapatkan modal. Yang ketiga, mudah atau sulitnya mendapatkan bantuan teknis. Bantuan teknis di sini adalah bisa alat teknologi atau alat-alat atau mesin-mesin baru dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan teknologi baru atau mesin baru, mesin yang lebih canggih, kita itu mudah atau sulit gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan. Selanjutnya, konsekuensi yang akan diterima jika usaha dihentikan. Jadi, ketika misal badan usaha tersebut berhenti atau dihentikan, maka konsekuensinya itu seperti apa? Gitu ya. Kita harus memikirkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi ketika usaha kita dijalankan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan badan usaha. Yang pertama adalah mengetahui bentuk-bentuk badan usaha yang ada. Mengetahui keuntungan dan kerugian dari setiap bentuk usaha dan mengetahui syarat-syarat usaha. Jadi langkah-langkah dalam menentukan badan usaha itu kita harus mengetahui seluk-beluk tentang badan usaha yang ada. Baik itu tentang keuntungannya, baik itu tentang kerugiannya, baik itu syarat-syarat usahanya, dan lain sebagainya. Jadi semua yang mencakup tentang badan usaha tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan pemilihan atau seleksi dengan seksama terhadap badan usaha yang cocok. Jadi sebelum kita menentukan badan usaha yang baik untuk usaha kita itu, kita harus menyeleksi terlebih dahulu. Kita harus memilah-milih dulu mana yang cocok dengan usaha kita. Mana seluk-beluk bentuk badan usaha yang memang berpotensi baik, yang memang menghasilkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, menentukan bentuk badan usaha yang akan dipilih sesuai dengan penghasilan yang diinginkan, latar belakang keterampilan yang dimiliki, kemampuan dan kemampuan fisik. Jadi yang terakhir adalah sebelum kita menentukan badan usaha yang akan kita pilih, maka kita harus menyesuaikan dengan penghasilan yang kita inginkan, dengan keterampilan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita punyai, dan dengan kemampuan fisik kita. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha di sini ada 4,
Yang pertama adalah badan usaha menurut lapangan usahanya. Yang kedua, badan usaha menurut kepemilikan modalnya. Yang ketiga, badan usaha menurut perbandingan penggunaan tenaga kerja dan mesin. Dan yang keempat adalah badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Kita bahas yang pertama, bidang usaha menurut lapangannya. Bidang usaha menurut lapangannya itu terdiri dari bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Bidang ekstraktif adalah jenis badan usaha yang bergerak dalam bidang ekstraktif melakukan aktivitasnya dengan mengambil apa yang telah disediakan oleh alam atau mengambil dari sumber daya alam. Jadi ekstraktif itu adalah jenis usaha dengan mengambil apa yang telah disediakan alam atau mengambil dari sumber daya alam. Misalnya pertambangan minyak bumi, pertambangan batu bara, dan perkayuan. Nah, itu kan hasil-hasil dari sumber daya alam. Itu namanya usaha di bidang ekstraktif, mengambil dari alam. Selanjutnya bidang agraris. Bidang agraris adalah jenis badan usaha yang bergerak dalam membudidayakan tumbuh-tumbuhan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Jadi bidang agraris itu segala jenis badan usaha yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan dan pertanian. Selanjutnya yang ketiga, bidang industri. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri meningkatkan nilai ekonomi suatu barang dengan cara mengubah bentuknya agar mempunyai nilai lebih. Jadi, bidang industri adalah membuat suatu barang atau mengubah bentuk barang yang sudah ada agar mempunyai nilai yang lebih. Selanjutnya yang keempat itu bidang perdagangan. Badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan melakukan aktivitas pembelian dan penjualan suatu barang tanpa mengubah bentuknya dengan maksud untuk dijual kembali kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Badan usaha yang termasuk dalam kegiatan ini adalah ekspor atau impor, atau pertokoan atau supermarket. Jadi bidang perdagangan ini hanya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bedanya dengan bidang industri adalah mengubah bentuk menjadi lebih bernilai. Sedangkan bidang perdagangan hanya membeli dan menjualnya kembali. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir itu bidang jasa. Badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa memenuhi kebutuhan dengan jalan menyediakan jasa bagi masyarakat. Aktivitas perusahaan jasa yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan jasa itu dapat berbentuk finansial yang kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat dan mengumpulkan dana dari masyarakat lain. Jadi bidang jasa itu banyak bentuknya. Ada yang mengumpulkan uang,
untuk disalurkan kepada masyarakat, ada juga yang mengumpulkan dana untuk atau dari masyarakat lain. Bidang jasa juga bisa berupa jasa transportasi, jasa asuransi, dan lain sebagainya. Jenis badan usaha yang kedua adalah badan usaha menurut kepemilikan modal. Badan usaha menurut kepemilikan modalnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, badan usaha milik negara, yaitu BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi, BUMN itu semua modalnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Begitupun karyawan yang bekerja di BUMN itu tidak disebut sebagai pegawai negeri, melainkan karyawan BUMN. Bentuk badan usaha ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk BUMN ini memiliki fokus untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun karena fokus tersebut, perjan tidak mendapat pemasukan untuk menanggulangi kebutuhan operasionalnya. Makanya bentuk BUMN ini sudah tidak diterapkan lagi. Salah satu contoh perjan itu adalah PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini sudah berubah menjadi PT KAI. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Perum dapat juga disebut sebagai evolusi dari perjan. Sebetulnya perum dan perjan itu tidak jauh berbeda. Hanya saja perum itu berorientasi pada laba atau mencari sebuah keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Sayangnya, meskipun sudah berganti orientasi pada laba, perum tetap saja menanggung rugi. Negara pun memutuskan untuk menjualnya ke publik dan mengubahnya menjadi persero. Contoh dari perum yang telah berubah menjadi persero diantaranya adalah Perum Asabri yang kini berubah menjadi PT Asabri. Kemudian ada lagi Perum Penggadaian yang kini berubah menjadi PT Pegadaian. Serta ada Perum Telekomunikasi atau Perumtel yang kini berubah menjadi PT Telkom Indonesia Tbk. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan milik perseorangan atau persero. Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan, dengan harapan persero tidak akan mengalami kerugian. Jadi, perbedaan dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan persero adalah jika perusahaan jawatan tadi semua modalnya dari pemerintah dan hanya fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jika perusahaan umum atau perum itu adalah perusahaan yang dikelola oleh negara, karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri, tetapi berorientasi pada keuntungan. Dan Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuannya adalah melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan dengan harapan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, badan usaha menurut kepemilikan modal yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Jenis badan usaha milik swasta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah swasta asing, yaitu badan usaha yang modal dan manajemennya dikuasai oleh orang-orang asing. Dan yang kedua adalah swasta nasional, yaitu badan usaha yang manajemennya dikuasai oleh warga negara Indonesia. Badan usaha menurut kepemilikan modal yang ketiga, yaitu badan usaha milik campuran. Badan usaha milik campuran adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh pihak negara dan swasta. Pembagian keuntungannya berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan. Jadi, badan usaha milik campuran adalah badan usaha yang modalnya bisa dari negara, bisa juga dari swasta. Keuntungan yang lebih besar adalah yang lebih banyak menanamkan modalnya. Materi hari ini cukup sekian. Untuk bentuk badan usaha yang selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.